Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Pak Bos di channel YouTube-nya Rasiba Channel Pro. Di sini kita akan mereview lagi ya untuk produk custom pembeli ya di Shopee kita. Jadi ini adalah pesanan custom produknya ya dari Shopee. Dan ini untuk pesanan customnya ini yaitu power supply analog 5 ampere dan MBR 12 ampere ya. Ini untuk pesanannya dan sudah kita desain dan kita rakit ya. Ini udah selesai dan inilah untuk tampilan dari produknya Pak Bos. Jadi di sini untuk power supply analognya ini 10 ampere ya. Padahal perjanjiannya itu 5 ampere dan kita chat ke pembelinya itu bahwa untuk yang power supply analog 5 ampernya itu di toko langganan kita itu habis ya. Jadi sudah kita konfirmasikan untuk diganti ke 10 ampere ya untuk power supply analognya ini. Jadi ini sudah disetujui oleh pembeli kita, jadi langsung kita pasang yang 10 ampere ya. Dan ini MBR-nya 12 ampere. Dan di belakang terdapat push ya atau sekring. Jadi kalau putus ini mudah kita ganti sekringnya ya. Oh iya, ini untuk boxnya ini kita buatnya dari triplek ya Pak Bos. Karena untuk plastik kita belum bisa buat ya dari plastik, dan untuk box plastiknya juga belum ada ya sebesar ini untuk ukurannya kalau kita beli box plastik ya. Jadi kita harus buat sendiri ini dari triplek. Sudah kita beritahu juga di pembelinya, it's okay aja ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fiturnya saja ya untuk fungsi-fungsi dari tombolnya ini. Jadi tidak dijelaskan untuk cara pakainya, itu pasti pembeli sudah mengerti ya untuk cara pakai power supply dan MBR-nya. Dan untuk area atas ini untuk penggunaan power supply-nya ya. Jadi yang atas power supply dan bagian bawah ini MBR ya, MBR 12 ampernya. Dan di sini untuk power supply-nya nih minimalnya itu 1 volt ya. Dan maksimalnya di 23 volt ya untuk tegangannya. Jadi untuk pemakaiannya seperti biasa ya, untuk di power supply itu di 3,7 sampai 4,3 volt ya. Di sini untuk pemakaian power supply-nya ya. Pemakaian power supply-nya kita akan tes ya. Di 3,7. Ini ada mesin HP Redmi. Jadi ini untuk power supply-nya ini sudah support all Android ya. Kan udah mulai bergerak ya untuk arus ampernya. Oke, inilah untuk power supply-nya ya. Udah normal, ini udah dites. Jadi tinggal teknisinya saja untuk menganalisa ya. Dan untuk bagian bawah ini MBR 12 ampere ya. MBR 12 ampere. Dan ini potensio untuk mengatur voltasenya ya. Jadi ini sebelah sini untuk mengatur voltasenya maksimalnya di 24 volt ya. Dan minimalnya itu 1,3 volt. Dan di sebelahnya ini untuk mengatur ampere, berapa ampere ya yang kita inginkan. Jadi untuk mengetahui ampernya itu tinggal di shortkan saja ya untuk capitnya ini.
untuk mengetahuinya itu. Jadi untuk pemakaian MBR-nya tuh di sebelah sini ya, untuk portnya diperhatikan. Oke, di sebelah sini untuk pemakaian MBR. Jadi kita akan mengetahui ya untuk ampernya itu berapa ampere, tinggal kita shortkan. Ini terbaca di 2 ampere ya. 2 ampere, kita naikkan lagi 5 ampere. Jadi ini untuk mengatur ampere ya. Jadi kalau short kecil itu biasa di 10 atau di 12 ampere, tinggal kita naikkan saja. Jika shortnya itu short besar ya, di 5 ampere sudah cukup, atau di 7 ampere, jadi tinggal kita mainkan saja nih ampernya. Dan untuk port sebelahnya ini untuk pengecekan tegangan DC ya, tegangan baterai dan tegangan mesin. Dan untuk tombol merah kecil ini kita tinggal tekan ke bawah saja. Dan di sini bisa kita mengukur tegangan baterai, tegangan mesin ya. Tegangannya itu bisa mencapai dari 0 sampai 100 volt tegangan DC ya, bukan AC. Jadi jangan salah, ini untuk DC ya. Ini terbaca di 4,1 volt. Dan ini 3,5 volt ya. Jadi ini untuk pengecekan tegangan DC ya. Jadi pemakaiannya sebelah sini. Dan kita tes dulu ya untuk MBR-nya. Ini kita lupa untuk pengetesan MBR-nya Pak Bos. Kita tekan lagi nih untuk tombolnya ini ke atas. Jadi kita mulai saja di tegangan 3 volt ya. Untuk MBR-nya kita tes. Jadi untuk pemakaian MBR itu tinggal mainkan saja ampernya ya. Kalau makin besar makin bagus. Ini terbaca di 5,6 ampere ya. Belum terbakar ini. Untuk resistornya kita naikkan di 4,3 karena ini resistor ya. Beda kalau di jalur mesin itu, di jalur mesin tuh jalurnya beda ya dari resistor seperti ini. Ini udah mulai merah, putus ya, di tegangan 4,3. Kita naikkan lagi coba ampernya. Oke, mantap ya untuk MBR-nya. Udah siap pakai Pak Bos. Dan kita lanjut lagi, ini sudah kita bekali dengan USB ya. USB bisa dipakai untuk pengecasan atau USB doktor ya Pak Bos. Jadi untuk pemakaiannya, untuk tegangan USB ini dia mengikuti voltase yang kita setting ini ya Pak Bos. Jadi ini tegangannya tidak tetap ya, tidak permanen. Jadi kalau kita atur tegangannya ini 5 volt untuk pengecasan, maka pengeluaran USB ini 5 volt ya. Dan jika kita set di 12 volt, maka pengeluaran USB ini 12 volt juga ya Pak Bos. Jadi untuk tegangan USB ini dia tidak permanen 5 volt ya. Jadi untuk tegangannya ini mengikuti dari voltase yang kita setting di sini ya Pak Bos, mau berapa. Oke, kita coba ya untuk USB-nya. Oke, di sini langsung kita colokkan untuk kabel USB-nya ya. Nah, kita colok. Lalu untuk pengetesan HP ya, itu seperti biasa pengecasan di 5,5 atau 5 volt ya. Jangan lebih dari 6 volt saja ya. Ini 5,5. Jadi fungsinya ini bisa langsung buat pengecasan atau bisa mengetahui kerusakan ya, atau USB doktor. Seperti ini HP normal. Dia melakukan pengecasan ya. Ini baterainya udah
90% ya. Kita tes lagi. Oh, salah colokan, kita ganti dahulu. Oke, HP selanjutnya. Oke, baru masuk ya, baru berjalan. Untuk arus yang masuk di 0,56 mili ini ya. Arus ampernya tuh perhatikan ya, 78% naik di 1 ampere ya untuk arusnya. Dan jika HP terjadi kerusakan, oke, ini rusak ya, untuk konektor casnya tidak terbaca sama sekali untuk arus yang masuk. Jadi inilah untuk fungsi dari USB-nya ya. Jadi untuk USB-nya ini kita jelaskan sekali lagi ya. Dia mengikuti tegangan yang kita atur ya dari sini. Berapa voltase yang kita setting di sini, maka pengeluarannya akan sama ya. Jadi ini tidak permanen untuk pengeluaran tegangannya. Dan jadi inilah untuk fungsi dan penjelasan dari tombol-tombolnya ini ya. Dari ini sudah kita jelaskan. Untuk ini untuk tampilannya sudah seperti ini ya, udah mantap. Jadi untuk pesanan custom di toko Shopee kita itu kita jelaskan lagi ya Pak Bos. Jadi untuk harga sebenarnya itu jika pesanannya itu sudah deal ya, apa yang mau diminta itu seandainya blower uap plus power supply itu nanti akan dihitung untuk harganya. Jika deal, maka harganya itu akan diubah ya di pesanan pembeli itu, di requestan pembeli ya di produk toko Shopee kita itu. Jadi langsung ordernya di situ ya. Jadi untuk harga yang di toko Shopee kita itu hanya harga untuk menampilkan produk saja ya. Jadi jangan salah sangka untuk harganya itu mahal. Itu karena belum ada perjanjian atau dari untuk pesanannya ya. Jadi harga sebenarnya itu akan dihitung jika sudah terjadi konfirmasi dari pihak kita dan pihak pembeli ya. Itu harganya akan baru muncul harga aslinya ya. Jadi yang minat produk custom bisa langsung ke link toko Shopee kita Pak Bos ya. Jadi untuk pembeli pesanan custom ini produknya besok udah siap kita kirim ya. Jadi inilah untuk pesanannya, semoga sampai tujuan dengan selamat ya, tidak terjadi apa-apa. Untuk produknya sudah kita tes ini dan kita buatkan videonya juga ya. Jadi terima kasih untuk pembeli di toko Shopee kita ya. Untuk pesanannya yang masuk hari ini akan kita proses secepatnya ya Pak Bos. Jadi jangan ragu untuk kualitas produk Rasiba Pak Bos. Produk Rasiba sudah teruji ya untuk kualitasnya dan bergaransi selama 6 bulan ya Pak Bos untuk produknya. Untuk syaratnya bisa dibaca saja di buku petunjuknya nanti ya. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.